Rasul palsu dalam kekristenan. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Orang ini mengatakan bahwa Yesus dan Paulus itu sama-sama Rasul. Dasarnya diambil dari Ibrani 3 ayat 1. Bahkan dia mengatakan ketika Yesus mengutus, Paulus itu sama saja dengan Tuhan mengutus Tuhan. Benarkah demikian? Mari kita tonton dulu tayangan video berikut ini. Ternyata jabatan Paulus ini sama dengan Yesus. Kalau kita buka di Ibrani 3, Rasul Yesus itu kalau kita lihat Yunaninya itu namanya apostolos. Apostolos itu utusan. Jadi sebenarnya jabatan Yesus sama Paulus itu sama. Kalau Tuhan mengutus Yesus, apakah kita bisa memaknai Tuhan mengutus Tuhan? Kalau Yesus mengutus Paulus, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Sebenarnya Tuhannya ada berapa kalau seperti itu? Dan ini bertentangan. Jadi kenapa kita mengatakan Rasul Paulus itu bukan Rasul yang dari Allah? Karena ada riwayat begini, Ustaz. Faqat rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, "Ana aulan nas bibni Maryam wal anbiya auladu allat laisa baini wa bainahu nabiyyun." Jadi antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa tidak pernah ada rasul. Benarkah bahwa Yesus dan Paulus itu sama? Katanya begitu ya. Kita lihat dulu, kita baca. Karena katanya sumbernya Ibrani 3. Dia nggak jelas sebutkan, saya lengkapin. Mungkin yang Anda maksud itu adalah Ibrani 3 ayat 1 ya. Saya baca. Sebab itu saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi di sini Anda sedang mempermasalahkan perkataan Rasul untuk Yesus. Apa sih Rasul itu? Tadi Anda sudah menjawab sebenarnya. Rasul itu memang diartikan sebagai utusan Allah yang, tapi harus jelas dong, jangan diputus, yang menyampaikan firman Allah atau menyampaikan apa yang Allah katakan, itu adalah Rasul. Jadi Rasul itu lebih berbicara kepada pekerjaan. Itu pekerjaannya, lebih berbicara kepada pekerjaan. Lalu mengapa Yesus dikatakan Rasul? Tadi arti Rasul itu adalah utusan yang menyampaikan firman Allah. Kalau begitu, dengan mengatakan Yesus adalah Rasul, berarti Yesus itu bukan Tuhan, kan begitu maksudnya. Jadi begini, pada saat Yesus lahir atau datang ke dunia ini, Yesus itu kan mengajar orang banyak, menyampaikan suara hati Allah melalui dirinya dalam diri Yesus Kristus. Yang disampaikan itu apa? Yang diperkatakan Yesus itu apa? Yaitu suara Allah. Karena itulah kemudian orang melihat, oh ini Rasul. Kan begitu. Karena dia menyampaikan atau memperkatakan suara Allah, lalu kemudian dikatakan ini Rasul. Kan begitu. Tapi apakah dengan dikatakan atau orang menyebut Yesus Rasul, maka Yesus kehilangan kealahannya? Di situ intinya harus kita pahami. Kalau kemudian Yesus disebut sebagai Rasul, apakah Yesus kehilangan kealahannya? Kan tidak. Karena Rasul itu lebih berbicara mengenai penyampaian atau utusan yang dipakai menyampaikan berita Allah. Kalau Yesus kemudian dia menyampaikan berita Allah, maka kemudian orang melihat dia adalah Rasul. Rasul yang memperkatakan dirinya sendiri. Nah, itu harus jelas. Jadi di sini harus dipahami benar-benar. Lalu kemudian apakah Yesus itu sama dengan Paulus? Kalau kita lihat kesamaannya adalah sama-sama menyampaikan berita atau suara Allah. Kan di situ. Sama, yang isi pesannya sama.
Tapi pemilik pesannya beda. Pemilik pesannya itu adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus menyampaikan pesan Allah sendiri dalam dirinya sendiri. Sementara Paulus menyampaikan pesan bukan pesannya sendiri. Tapi yang dia sampaikan itu pesan dari Allah Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi jelasnya di situ. Lalu kemudian apakah mereka sama-sama? Oh tidak. Sama-sama menyampaikan kebenaran ya. Tapi kualitas beda. Saya ulang sekali lagi, sama-sama menyampaikan firman Allah tapi kualitas beda. Jadi tidak bisa dikatakan ketika Yesus mengutus Paulus itu sama seperti Tuhan mengutus Tuhan. Itu salah. Logikanya kebablasan itu namanya itu.